Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami dapat bangun dan menikmati udara segar dan keindahan pada hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah berjuanglah ketika terperangkap dalam labirin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 41 sampai 43. Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, labirin dalam mitos Yunani adalah tempat yang sangat rumit, berliku-liku dan memusingkan yang dibangun oleh seorang yang sangat cerdas bernama Daedalus. Pada awalnya fungsi dari labirin adalah untuk memenjarakan seekor monster yang bernama Minotaurus. Labirin ini sangat memusingkan, bahkan sampai sang penciptanya sendiri, yaitu Daedalus, nyaris tidak bisa keluar lagi ketika ia mencoba untuk memasukinya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka labirin bukan lagi hanya mengacu kepada sebuah tempat dari mitos Yunani tersebut, melainkan labirin di dalam bahasa Inggris menjadi sebuah sinonim dari kata maze yang berarti sebuah jalinan yang ruwet dan berliku. Saudara yang terkasih, pernahkah kita terjebak pada situasi yang sangat rumit, ruwet, memusingkan, dan sepertinya tiada akhir? Kita merasa seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang menyesatkan dan tanpa jalan keluar. Kemanapun kita melangkah, yang ada hanyalah jalan buntu. Banyak orang yang sampai pada situasi seperti ini dan pada akhirnya menyerah untuk tidak lagi berjuang dan berharap. Mereka pasrah pada nasibnya tanpa mau berusaha untuk membuat perubahan. Banyak juga yang pada akhirnya melakukan perbuatan tercela, yaitu berupa tindakan bunuh diri. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab dikisahkan tentang Yusuf, anak kesayangan dari Yakub, yaitu ayahnya, yang mengalami keadaan seperti di dalam labirin. Semua saudaranya membencinya, mereka membuli dirinya, membuangnya ke dalam sumur, dan bahkan hendak membunuhnya. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk menjualnya kepada orang Mesir. Di Mesir dia bekerja sebagai budak. Selanjutnya dia difitnah bertindak tidak pantas kepada nyonyanya. Dia dipenjarakan. Singkat cerita, Yusuf tidak menyerah, dan lihatlah akhir hidupnya. Tuhan telah membuat Yusuf menjadi berhasil berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang terkasih, labirin macam apakah yang ada di depan kita saat ini? Milikilah karakter diri untuk jangan menyerah.
hadapilah setiap masalah atau kesulitan bersama dengan Tuhan. Maka Dia akan menuntun kita kepada jalan keluar yang membawa kita kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan diri kami dan segala permasalahan yang kami hadapi kepadamu. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak bisa menemukan jalan keluar. Karena itu, bimbinglah kami, ya Tuhan, agar kami bisa menemukan jalan keluar. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Kiranya Tuhan yang menolong, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.